A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang sering kita lakukan menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa menggapai ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian terakhir kita sudah memasuki tentang masalah rukun khutbah. Kemarin ada 5 masalah, baru 3 ya yang diterangkan. Di antaranya kemarin tentang masalah khutbah termasuk rukun dan syarat sahnya Jumat, bukan? Kemarin sudah disebutkan bahwa khutbah itu termasuk rukun dan syarat sahnya salat Jumat, jumhur ulama. Kedua, kemudian masalah ukuran panjangnya khutbah, kemudian sudah diterangkan ya minimal ada 5 syarat, yaitu memuji kepada Allah, baca sholawat kepada Rasul, wasiat takwa, membaca sedikit dalam Al-Quran, kemudian mendoakan kaum muslimin wal muslimat. Yang ketiga masalah Jumat kemarin itu yaitu tentang harusnya kita memperhatikan kepada khatib. Yang keempat insyaallah untuk pagi ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu Idrus rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi bi karamati wa nabi asrarihi. Al-mas'ur rabi'ah, masalah yang keempat, ikhtalafu fi man yaumul jum'ati wal imamu 'alal mimbar hal yarka'u amla. Ini berbeda pendapat tentang bagaimana nih kondisi si makmum yang kesiangan ketika si imam sudah ada di mimbar, sudah berkhutbah. Apa kalau sholat 2 rakaat atau langsung duduk mendengarkan? Pada ba'dun ila naula yarku wa huwa madzhabu Malik. Kalau pendapat dari jauh Imam Malik itu tidak usah, dengarkan saja, karena tadi yang dari awal targetnya apa? Angsit tuh ya, mendengarkan, menyimak, wajib kan angsit itu. Jadi menyimak kalau pendapat dari jalur Imam Malik. Wa dzaba ba'du ila annahu yarkamu. Kalau dari sebagian ulama yang lainnya, maka kebanyakan termasuk Imam Syafi'i itu yaitu laksanakan dulu sholat 2 rakaat disebut kadang-kadang dari jauh kita disebut sholat sunat qabla Jumat. Ada juga mengatakan sholat sunat mutlak ya. Wasabu fi ikhtilafihim, terjadinya perbedaan pendapat yaitu ma'adidul qiyas umil asar, karena ada kontradiksi tentang mengkiasi hadis. Jadi mengkias, melogikan gitu, bukan hadis secara ini ya, tapi secara esensinya menyuruh tentang masalah sholat. Wadhalika anna umum qaulih sallallahu alaihi wasallam, dan umum hadisnya itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jahadukum al-masjida falyarka rakaatain. Ketika di mana kalian datang ke masjid, falyarka, makalah lakukan sholat rakaatain, yaitu 2 rakaat. Itu menganjurkan kalau bisa ya, walaupun sedang berkhutbah lakukanlah sholat 2 rakaat. Yajibu ayat kadakhila fil masjid yaumul Jum'at wa in kana imam yaktubu. Dengan diwajibkan untuk sholat 2 rakaat ketika masuk masjid walaupun di hari Jumat dan bukti imam itu sedang berkhutbah. Wal amru bil insat lil khatib yujibu dalilu ala yastagilu bi syai'in mimma yasdilu anil insat wa in kana ibadatun. Walaupun ada perintah untuk menyimak si khatib, emang itu wajib untuk apa? Sebuah dalil bagi si makmum bahwasanya si makmum itu tidak boleh disibukkan dengan perkara lain. Intinya mah tidak boleh melaksanakan sholat, walaupun misalnya karena ada bahasa yang kemarin bahasa angsit gitu ya, harus menyimak mendengarkan si khatib. Wa in kana ibadatun, walaupun itu pun kesibukannya berupa apa? Ibadah, itu sholat 2 rakaat. Wa ya'idu ma hadal asar masubita min qaisatu wasalam. Kedua umum hadis itu yaitu yang ditetapkan dari sabda Rasulullah SAW, idza ja'adukum al-masjida wal imamu yaktubu falyarka rakaatain khafifatain. Tat kalian datang ke masjid, terutama salat Jumat dan si khatib sedang berkhutbah, maka laksanakanlah 2 rakaat yang ringan. Maksudnya dengan itu tidak boleh baca surat-surat yang panjang.
ya cepat gitu. Surat pendek kalau bisa gak pakai surat pun tidak apa-apa, yang penting rukun sholatnya diantaranya apa, surat Fatihah, walaupun tidak pakai surat yang lain tidak apa-apa. Untuk khofifatain yang ringan. Kharajahu Muslim fi ba'di riwayati, yang mengeluarkan hadis tersebut yaitu Imam Muslim dalam sebagian riwayatnya, wa aksar riwayat dan kebanyakan riwayat lain dari Imam Muslim itu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajul dakhila ayyarti'a wa lam yaqi idza jahadukum al hadis, yaitu Rasulullah memerintahkan kepada seorang laki-laki yang masuk ke masjid untuk melaksanakan apa? 2 rakaat walam yaqi idza jahadukum. Di sini tidak disebutkan siapa orangnya, namun ada dalam hadis lain dalam kitab apa lupa lagi nih, intinya yang Rasul saya menyuruh kepada salah satu sahabatnya namanya Sulaik al-Ghotafai, Sulaik al-Ghotafai ya kalau nggak salah, itu nama sahabat yang ketika datang ke masjid ke Rasul sedang berkhutbah, sedang beres bertanya, apakah kamu tadi sholat 2 rakaat? Tidak, dia menjawab laksanakan nanti 2 rakaat. Itu jadi kebanyakannya menyuruh tentang masalah sholat, walaupun tetap pandangan dari Imam Malik itu masalah yang diambil dari yang kemarin, karena bahasanya angsit itu kan bil amar, sebuah perintah idul amru yang surifu ilal wujud. Tatkala ada bahasa amar itu bertarasuk hukum wajib, jadi beliau itu berpedoman yang kemarin. Jadi kalau misalnya mau duduk gitu paling pada jalur Imam Malik. Kalau kita dari jalur kita terutama Syafi'i itu laksanakan 2 rakaat. Al-masatu khamisah, masa yang terakhirnya aksaru fuqaha alaman sunnati qira'a bi sholatil jumu'ah qira'atu sholatil jumu'ah bi raqatil ula lama taqarraq Allah kamin fi'li alaihi salatu wassalam. Masalah ke-5 yaitu tentang kebanyakan ulama fikih itu mensunatkan membaca surah, terutama bagi sang imam itu, yaitu rakaat pertama surah Al-Jumu'ah bagi yang hafal ya, karena ini pekerjaan Rasulullah dan Rasulullah sering takrir itu sering dilakukan. Wadali karena kharaju Muslim an Abi Hurairah, kemudian ada hadis juga keluar dari Imam Muslim, sumber dari Imam Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW karena yaqra'u fi raqatil ula bil jumu'ah. Bukti Rasulullah SAW itu setiap rakaat pertama sholat Jumat itu membacakan surah Al-Jumu'ah. Wapisania fa idza ja'al munafiqun, kedua yaitu ayatnya idza ja'akal munafiqun. Waruya Malik an-Nadha bin Qais al-Nu'man bin Bashir madza kana yaqru bi Rasulullah yaumul jum'ah ala asri suratil jum'ah qala kana yaqru bihal ataka hadisul ghasiyah. Ada juga jalur dari Imam Malik, sungguhnya Dohak bin Qais pernah bertanya kepada Nu'man bin Bashir. Kata Dohak kepada Nu'man, apakah yang dibaca ketika kamu sholat bersama Rasulullah SAW ketika hari Jumat tersebut, yaitu sesudah surah Al-Jumu'ah, yaitu rakaat kedua. Kata itu Nu'man karena yaqra biha hatta hadisul ghasyiyah, yaitu beliau membacakan hal hatta hadisul ghasyiyah, yaitu surah Al-Ghasyiyah. Wasaba Malik al-amal ala hadal hadis, kemudian Imam Malik menganjurkan untuk mengamalkan atau yang melaksanakannya itu tadi, pertama surah Al-Jumu'ah, kedua surah Al-Ghasyiyah kalau bisa yang hafal. Wa in qura'in daw yusabbihu isma rabbikal a'la kana hasan li anu murayyan Umar Ibnu Aziz wa amma Abu Hanifah falam yakif fiha syai'an. Ada juga dalam hadis lain yaitu surat keduanya yaitu surah Al-A'la, sabbi isma rabbikal a'la. Tapi menurut dari riwayat Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya Abu Hanifah itu tidak mematok, tidak menentukan apapun surat tersebut sedikit pun, yang penting yang hafal. Kalau misalnya boleh dipaksakan, kalau misalnya tidak hafal, akhirnya imamnya bukan membaca, akhirnya akan diam. Kalau misalnya hafal surah Al-Jumu'ah, ya bagus, itu melaksanakan membaca surah Al-Jumu'ah, karena kan ada dalam terakhirnya wahada ya dulu ala no laisa hunalika suratun ratibah wa najumata laisa kana ikru biha daiman. Dan ada juga yang menunjukkan dalil sesungguhnya Rasul pun tidak menentukan masalah surat, dan Rasul pun pernah suatu saat ketika sholat Jumat pun tidak membaca surah Al-Jumu'ah, namun sering gitu ya, sering membacanya, namun suatu waktu pernah tidak membaca surah Al-Jumu'ah. Artinya bukan penentuan. Kenapa alasannya bukan penentuan? Karena
Wa dalika anal qiyas yujibu ala yakuna la suratu ratibatul kalhali bisa disolat. Kalau misalnya ditentukan misalnya surat al-Jum'ah untuk sholat Jumat, nanti harus ada juga penentuan untuk selian dari sholat Jumat, yaitu sholat yang lain seperti misal sholat duhur apa suratnya, sholat asar apa suratnya, harus ada penentuan juga kalau misalnya itu dijadikan pedoman. Tetap intinya mah itu cuma dari jalur Imam Malik, dan bahasanya pun bukan surat penentuan tapi wastahaba, menganjurkan bagi yang hafal. Al-Fasurabi bi ahkamil Jumat, pas itu udah beres yang kemarin rukun Jumat, kemudian masalah sekarang terakhir hukum Jumat cuma sedikitnya. Ini ada 5 masalah. Pertama masalah mandi, kedua masalah kepada orang wajib sholat Jumat di luar kota, asal si waktu Jumat, kemudian bersegera menghadiri sholat Jumat. Keempat tentang bolehkah jual beli ba'da nida, yaitu sudah dikumandangkannya adzan Jumat. Al-masatu ula masa pertama ikhtalafu fi dori Jumat, fi tahori Jumat, masalah mandi Jumat. Pada jumhur ilanu sunatun, hukumnya sunat jumhur para alim ulama. Walaupun wadhab al-udhahir ilanu fardun, ada dari jalur ulama al-udhahir. Al-udhahir itu namanya pengesamaan di antara ulama al-udhahir, yaitu Daud bin Khalaf, ya, beliau itu orang Irak yang ada pada tahun abad ketiga dari Irak, kemudian beliau pun menyebarkan ke Persia, yaitu daerah Afrika bagian utara, ya. Itu kalau daerah Irak. Kalau ada juga daerah Spanyol di Andalusia itu namanya yaitu Ibnu Hazm. Beliau termasuk ulama ahlul dhahir. Ila anau fardun, bahwasanya sungguhnya mandi Jumat itu hukumnya fardu kalau kata beliau. Wala khilafa bima alamu an laisa satu pisati shalah wa sawu fi talafin tu'idul asar wa dalika nabi hadzal bab hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yaitu tidak ada lagi perbedaan, terutama yang diketahui apakah mandi itu termasuk salah sholat Jumat atau bukan. Kebanyakan ya tidak termasuk, namun bahasanya hukumnya sunat gitu, mau melaksanakan mangga mau tidak pun tidak, walaupun ada hadis terutama dari Abi Sa'id Al-Khudri wa huwa qala wassalam tuhrul Jumat yaumul Jumat wajibun ala kulli mutalamin katuhril jinabah. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap muslim seperti mandinya yaitu punya hadas besar atau junub. Wa fihi hadis Aisyah, kedua hadis dari Siti Aisyah qalat kanan nasu amalun anfusahum fayarhuna ila jumah wa bihaitihim faqila lawi kita saltum. Bukti manusia itu sedang bekerja pada hari itu kemudian pergi melaksanakan sholat Jumat. Kata Siti Aisyah, apakah dengan kondisi begitu, bayatum kondisi sudah kerja kemudian berangkat Jumat? Kata dalam suatu hadis lain, pakila lau silawum, kata Siti Aisyah, bagusnya seandainya kalau misalnya lebih bagus mandi dulu gitu. Jadi wal ula syubiti pakin wasanu kharaja Abu Daud wa Muslim, yang hadis pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri menentukan tentang wajibnya untuk mandi Jumat. Kalau yang kedua hadisnya itu masih bahasanya hukum sunat, yaitu dari sumber Siti Aisyah, mau mandi mangga mau tidak pun tidak apa-apa, bahkan lebih baik mandi, karena ada hadis dari yang lain man tawadda yaumul jum'ah fiha wa ta'am wa ta'ima wa na'imat wa magtasala fal ghuslu afdalu. Berwudu pada hari Jumat itu hukumnya baik, cukup, namun kalau mandi itu afdalu, lebih baik, lebih afdol. Tetap kalau bagi yang punya waktu bagusnya kita melaksanakan mandi dulu habis Jumat kalau misalnya punya waktu. Kalau misalnya pulang kerja waktu mepet itu tidak usah, ya, karena mepet takut ketinggalan sholat Jumat. Dan wa amma wujubu alaman kharijul misri, kedua wajibkah sholat Jumat terutama kepada orang yang ada di luar kota. Fa inna qauman qalu la tazibu ala man kharijul misri, yaitu sebagian kaum tidak wajib bagi orang yang sedang berada di luar kota. Wa qaumun qalu, sebagian kaum ulama fuqaha itu bal tajibu, wajib walaupun ada di luar kota. Wa haula ikhtilafan kasiron, terjadi banyak para ulama itu berbeda pendapat, banyak masalah ini perbedaan. Paminu man qala, sebagian ada yang berkata mangkana bainahu wa bainal jum'ati masiratan yauman wajib alaihi al-jami' ilahi wa huwa syaddun. Kedua yang jadi tidak wajibnya itu kalau misalnya ada perjalanan satu malam
ya tidak wajib hukumnya untuk menghadiri sholat Jumat, namun ini kaulnya kaul yang syadun, yaitu yang janggal. Wa minhum man qala yajibu alaihi ityanu ilai salah satu amyalin. Kedua ulama fuqaha itu, ulama fikih itu mewajibkan sholat Jumat itu yang ada di luar kota itu jaraknya 3 mil. 1 mil itu perkiraan 1,6 kilo ya. Dia mengatakan 1,5, dan 1,7 kan kebanyakan mengatakan 1,6. Jadi kalau 3 mil itu berapa kilo? 4,5 kiloan ya, 5 kilo kurang. Jadi jaraknya segitu. Wa minhum man qala yajibu alaihi ityanu, itu hukumnya apa? Wajib mendatangi yang tadi 3 mil. Kemudian ada juga yang mengatakan yajibu alaihi ityanu min haitsu yasmi'u nida bil aglab. Ada juga wajib kepada pokoknya setiap terdengar adzan maupun dia ada di dalam kota, di luar kota, wajib apa? Melaksanakan sholat Jumat. Itu bagi yang terdengar adzan. Wa dzalika misatu amyalin mau dia nida walaupun jaraknya itu ada 3 mil. Wahadani kaulani, sekarang jarang ya, pasti setiap kita berkunjung itu suka ada masjid biasanya mendekat-dekat, jarang sampai 3 mil. Kalau dulu jauh ada orang pelosok. Diantaranya wahidul masalah asab itu bisyurutil wujub, diantaranya tentang syarat wajibnya untuk apa? Sholat Jumat. Wasabuh ikhtilafi hadal bab ikhtilaful asar, jadi beda-beda pendapat itu karena beda hadis. Wadhalika anna warada anna nasya kanu ya'tunal jum'ah min awali, karena bukti dulu ada sahabat Rasul yang datang melaksanakan doa itu dari pelosok ya, pinjamanin Nabi zaman ke baginda Rasul. Dalika 100 amyalin minal Madinah, jauhnya jaraknya berapa? Yaitu 3 mil dari Madinah. Kan dulu kan mestinya belum banyak kayak sekarang gitu ya. Pokoknya sekarang mah kalau misalnya terdengar adzan, kira-kira terdengar adzan, berarti kita wajib melaksanakan sholat Jumat. Ruya Abu Dawud dan Nabi SAW, al-jumu'atu ala man sami'a nida. Jumat itu wajib setiap orang yang mendengarkan adzan. Al-jumu'atu ala man awahul laili ila ahli. Dalam riwayat lain, Jumat itu wajib bagi orang yang bermalam di keluarganya, walaupun sedang bertamu gitu ya, walaupun wahwa sabadu'i, pada yang katakan hadis yang kedua terutama yang bermalam itu hadisnya agak lemah. Jadi intinya mah ketika bermalam melaksanakan Jumat mangga enggak, itu yang hadis yang kedua. Tapi ditekankan pada hadis yang pertama tadi, tetap selama kita mendengarkan adzan wajib melaksanakan sholat Jumat. Wa makhtiru fi sa'ati allati urida bi fadilha. Kedua, berbeda pendapat tentang masalah waktu. Ini cuma sedikit ya, terutama masalah waktu yang lebih utama menghadiri sholat Jumat. Karena hadis Rasul, man roha fi sa'atil ula faka nama korba badana. Barang siapa orang datang di waktu yang pertama paling duluan, dia sama dengan kurban, yaitu 1 unta. Wa man roha fi sa'ati saniyah faka nama korba bakoro. Kedua, waktu yang kedua dia seperti melaksanakan kurban sapi. Datang yang kedua, man roha fi sa'ati salisa faka nama korba kabsan, yaitu barang siapa orang melaksanakan datang sholat Jumat orang yang ketiga, dia sama dengan kurban kambing. Waman roha fi sa'ati rabi'ah fakana korba dajazah. Barang siapa orang datang menghadiri sholat Jumat orang yang keempat, maka dia seperti kurban ayam. Waman roha fi sa'ati khamisah fakana korba baydoh. Barang siapa orang yang datang sholat Jumat yang kelima, dia sama dengan berkurban telur yang kelima. Yang terakhir walau alam ya. Baina Syafi'i wa jama'atin ulama kita nukana hadis sa'ah ya sa'atun nahar wa nadabu ila rahimin awalin nahar. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya itu teh masalah waktu terutama untuk melaksanakan sholat Jumat. Walaupun wadaba Maliki ilan aja wa sa'atun waidatun, kalau dari Imam Malik itu yaitu waktunya itu mulai tergelincirnya matahari dihitungnya ketika hari Jumat dari dari jalur Imam Malik, dan waktunya mulai sholat Jumat. Kedua, itu juga waqala qoman yajo 1 qabla zawal. Sebagian ulama fuqaha mengatakan yaitu bagiannya tergelincirnya matahari. Wa daru li wujubi tisai ba'da zawal. Dan wa makhtilafu bil bai' wasyara'i. Terakhir tentang masalah jual beli. Bagaimana ketika mendengar adzan waktu nida baina qauman qalu yafasiul bai' idza waqa nida. Tatkala terdengar adzan salat Jumat maka batal sebagian kaum untuk melaksanakan akad jual beli. Wa qauman qalu la yafsuhu, sebagian kaum tidak batal ya untuk melaksanakan jual beli, terutama bagi yang ada perempuan misalnya ya, untuk menjaganya.
Wasabu ikhtilafil haliyau anin syai'i allati aslahu mubah bidayat taqainu bisa pati yaitu bisa dina. Nah, muhdi arbu amla terjadinya perbedaan pendapat itu karena tidak ada apa perkara yang mubah di perkara tersebut dan tidak ada sifat larangan untuk jual beli secara rinci hadisnya tidak ada. Wadab Jum'ah dan ada terakhir masalah adab Jumat salah satu ada 3 at-thayyib harus berwangi-wangian wasiwak kedua menyusur wala bisul hasan dan harus bisa pakaian yang baik ya itu sudah wala khilafat tidak ada lagi perbedaan para alim ulama. Mangga barangkali ada pertanyaan. Dalam hari Jumat Ya. Bagaimana mau menjamak taklim Jamak dengan asar hari Jumat? Kalau biasanya zuhur dengan asar bisa ya. Ini kalau Jumat hari Jumat bagaimana gitu? Ini sebetulnya udah beresin juga dia mulai bab kosor ya. Di antara yang dianjurkan kosor itu ya apakah lebih utama bisa di kosor atau Jumat. Terus tadi masalah jamak takdim sholat asar ya, sesudah mau pergi ya setelah Jumat itu mau pergi di jalan itu. Pokoknya sesudah sholat Jumat jamannya jamak takdim dan kalau utama kok bisa tidak boleh di kosar. Ada nantinya masalah persyaratan kosar ya. Ada nanti sudah ini makanya dibereskan alhamdulillah udah beres sholat Jumat. Ada persyaratan masalah kosar. Jadi mana yang lebih utama apakah harus kosar atau sempurna 4 rakaat? Kalau bisa untuk gambarannya kalau bagus 4 rakaat aja jamak takdim. Jadi sudah melaksanakan sholat Jumat lalu laksanakan lagi sholat. Kalau posisi ada kita di tempat di sini karena mau berangkat. Ya. Kemudian kalau bisa kita kan suka niat ya. Kita kan jamaah nih ya makmum. Jadi kita niat mau jamaah takdim Ya. di Jumat itu. Bagaimana itu? Kan juga komat lagi biasanya. Kalau sudah beres. Di kan biasanya di duhur. Kita kalau mau jamaah takdim itu kan yang tuh di sholat duhurnya. Setelah itu lalu sholat asar jadi apa lagi? Jadi ketika niatnya tidak suka ada disambung gitu. Ya. Ada jamaah takdiman seperti yang asar kan jamaah takdiman gitu ya. Maksudnya ketika niat kita duhur kan Jumat. Kita kan makmum. Itu makmum jadi gimana itu niatnya kalau pakai niat untuk jamaah takdim? Iya. Paling jamaah yang itunya yang keduanya yang usoli yang ketika sudah beres soalnya usoli fardu asri arba rakaat jam'an takdiman arba rakaat mustaqbil qiblati jam'an takdiman sesudah beres sholat Jumat. Jadi di sholat Jumatnya enggak niat? Enggak. Itu sholat Jumatnya ikut aja seperti biasa gitu. Sholat Jumatnya mah paling niatnya ketika mau menjamak takdim saja. Sholat Jumat biasa saja. Jamaah takdim itu bagi orang yang berpergian. Dalam berpergian berarti kan. Mau pergi misalnya mau pergi atau mau dalam berpergian. Soalnya kalau sholat Jumat itu kan bagi orang dalam berpergian kan orang musafir. Katanya tadi kalau terdengar adzan kalau bisa laksanakanlah sholat Jumat. Terdengar adzan walaupun ada di luar kota. Tadi ada ya di luar kota terdengar adzan, laksanakan sholat Jumat sesudah kita sholat Jumat, kemudian laksanakanlah misalnya di jamaah ya, laksanakan sholat jamaah tadi jamaah takdim diambil si asar diambil ke duhur gitu. Untuk masalah rokaatnya nanti ada ya diantaranya persyaratan yang bisa dikosar, yang bisa jadi 2 rakaat. Gitu. Kan lebih utamanya kalau bisa yang 4 saja. Untuk jaga-jaga mau lebih utama 4 rakaat saja. Baik maksudnya jamaah takdim. Gitu. Biasa ini masalah mandi tadi kalau misalnya kita mandi pagi niatnya Jumat bisa. Ya nggak apa-apa, kan bagusnya tetap yang mendekati kita melaksanakan kan cuma itu bukan sarasa sholat Jumat ya, cuma masuknya ke dalam adab saja masalah mandi itu. Ya lebih kenyamanan kepada diri kita apakah pagi-pagi misalnya kita ketika melaksanakan ibadah nyaman tidak gitu kan bahasanya adab bukan sarasa ya. Ya mungkin mau ke kantor seperti kalau misalnya seperti ke kantor gitu ya kan kadang-kadang rusuh
Kalau untuk mandi lagi takut gak keburu ya tidak apa-apa, makanya suka mandinya pagi-pagi, itu tidak apa-apa mandi pagi-pagi. Bun niat sekalian untuk apa? Habis Jumat tidak apa-apa. Pagi-pagi juga kan untuk mendapatkan tumaninah, kenyamanan, lebih baik mendekati kepada mau kita melaksanakan sholat. Supaya apa tujuannya? Mendapatkan tumaninah, karena dalam melaksanakan ibadah jadi segar kan. Kalau untuk mau itu, kalau untuk masalah syarat tidak masuk syarat, cuma anjuran. Itu mau pergi ke Jumat tadi kan suruh pakai baju putih. Pokoknya di sininya mah apa, labasul hasan, baju yang terbaik aja. Kata Mas gimana yang paling kira-kira baik untuk apa, yang paling bagus kalau bisa gitu. Mau pakai putih mangga, kan emang disunatkan putih karena Rasul sering, yaitu pakai apa diantaranya itu pakai baju putih. Kemudian kedua yang lebih disunat itu yaitu warna hijau yang disukai, warna hijau itu yang disukai oleh Rasulullah. Tapi kalau bajunya itu kebanyakan apa, putih. Cuma disunatkan, sunat yang warna putih. Ya. Satu lagi saya mungkin agak mundur ke belakang sedikit kan. Tadi waktu sholat Jumat itu suka ya orang sholat sholat sunat 2 rakaat. Itu batasnya kita bisa melintasi orang sholat itu semana itu? Batas ke depannya kan? Apa batas sampai di sujud atau agak lebih jauh? Maksudnya? Kan nggak boleh melewati orang lagi sholat. Batas jaraknya ke depan. Kan di malam hari Jumat kadang-kadang di depan itu. Jadi kita maksudnya yang sebagusnya untuk taklim itu kita tidak boleh ya, minimal satu sejadah gitu ya. Jadi maksudnya tidak boleh terlalu depan. Jadi jangan setengah sejadah melewatnya. Kalau bisa ya kalau sejadah itu tidak apa-apa. Kalau misalnya si jalannya cuma bisa melewati itu, kan lebih bagus ke belakang untuk taklim itu ya, adabnya ke belakang orang yang sholat kalau tidak paham gitu ya. Kalau jalannya misalnya mepet, cuma bisa apa melewati orangnya sholat ya apa ya, minimal satu sejadah itu. Jadi jaraknya ini sejadah gitu. Jadi jangan sampai setengah, misalnya saya sana ya, atau sholat di sini jalannya, boleh aja minimal di sini lah. Itu satu sejadah, ukuran melewat. Itu mungkin Mas. ya. Nah, yang lain ada? Cukup. Kan salah tadi jamaah sholat Jumat itu kan jamaahnya bisa dilakukan kalau dalam perjalanan. Ya. Jangan sampai sholat Jumatnya di kampung sambil menjamak takdim, itu nggak boleh karena belum keluar dari kampung. Ya. Dia kan orang ingin Jumatan dulu di kampung, Ya. misalkan di tempatnya sendiri, terus asalnya tarik di jamak nggak boleh kan, karena itu masih belum safar. Oh, ya. Kalau kondisinya masih di dalam Kampung. Tadi yang Pak Haji posisi kalau di perjalanan gitu. Jadi pertanyaan tadi perjalanannya seperti Ustaz, kalau misalnya posisi yang di kampung, betul lebih baik. Jadi maksudnya tidak boleh jamak luar karena bukan termasuk safar. Kalau misalnya kita sholat Jumatnya di posisi di kampung, betul gitu. Kan tadi pertanyaan Pak Haji itu ketika di jalan, apakah ini ya tadi dia lah sesudah sholat Jumat terus melaksanakan sholat jamaah ya tadi dia jamaahnya. Jadi di sholat Jumat mengikuti kebiasaan yang dilaksanakan di daerah tersebut, kemudian jamaahnya seperti kita laksanakan jamaah gitu. Memang kadang-kadang kan kalau misalnya duhur itu suka ada penyambungan niat, kalau beda dengan Jumat gitu. Kalau Jumat itu laksanakan saja gitu. Kalau niat sebenarnya bisa dari awal, walaupun imamnya tidak niat menjamak karena kita mampu pada imam tempat kanan, kitanya ada yang niat dari awal sholat Jumat. Jadi kalau imam sudah pasti karena bukan orang musafir kan, kitanya yang musafir niat dari awal sholat Jumat sudah niat mau menjamak. Ya. Biasanya paling paling niatnya jamaah yang itu aja, jamaah asar. Kalau untuk sholat niatnya niat Jumat biasa aja gitu. Bukan niat jamaah Jumat tidak ada. Ya misalnya Jumat di jamaah tidak ada. Maksudnya kita di sholat Jumat seperti biasa, namun yang tetap yang niat menjamaah itu ketika 8 mungkin kata Pak Haji itu 8-nya itu paling yang asar. Kalau untuk niat, kalau yang mustahil mungkin pahaman saya niat bertekad mau menjamaah sholat asar gitu. Itu dari kita melaksanakan Jumat pun sudah ada gitu.
Itu niat nekat aja. Kalau untuk ucapan lisan usawinya paling yang asal. Gitu. Karena Jumat juga walaupun prakteknya 2 kan masih golongan pengganti zuhur masalahnya. Iya. Tetap pasangan sama asar zamannya. Walaupun prakteknya Jumat itu 2. Karena dia posisinya di waktu zuhur kan. Ya. Tetap itu pasangannya sama asar. Kalau maksudnya? Ya kan mungkin Pak Haji kan niatnya harus dipisah apa tidak, karena yang satu 2 rakaat, yang satu 4 rakaat kan. Sedangkan sholat jamaah itu kan pasangannya sudah jelas zuhur sama asar, maghrib sama isya. Nah itu gimana posisi niatnya? Ketika mau qasar kemarin ya Pak Haji ya, makanya nanti alhamdulillah Jumat sudah beres. Ini ada ya diantaranya persyaratan yang boleh dikosar. Kosar itu kan disingkat jadi 2 rakaat, dan yang bisa dikosar itu cuma apa? Duhur, asar, isya ya yang bisa dikosar itu. Nanti ada diantaranya mana apakah seperti posisi nanti ya bisa gak dikosar seperti walaupun misalnya Jumat 2 rakaat, sebetulnya posisi Jumat itu bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat karena posisinya dengan khutbah ya. Nanti adalah persyaratan qasar sesudah ini ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ikut terus kajiannya Mas ya. Ini udah beres alhamdulillah Jumat, kemudian tentang masalah qasar yang boleh disingkat. Mungkin itu untuk sepintasnya Pak Haji. Jadi intinya mah kalau untuk menjaga-jaga jamak taklim aja, jadi 4 rakaat untuk menjaga ikhtiar. Mungkin itu. Gimana? Cukup? Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji benar-benar kita bisa amalkan sehari-hari, terutama benar-benar menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Maka tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.